Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Febriana dari Prodi D3 Kebidanan. Jadi samping saya, Rahmiwati ini. kami akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dasar fisik dalam pemenuhan body mekanik dan posisi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiwati ini dari kelompok 4 sebagai pemateri 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar fisik dalam bentuk pemenuhan body mekanik dan posisi. Selamat menonton. Materi yang pertama yaitu pengertian body mekanik. Body mekanik merupakan penggunaan tubuh yang efisien, terkoordinir, dan aman untuk menghasilkan pergerakan dan mempertahankan keseimbangan selama aktivitas. Istilah body mekanik pada umumnya digunakan untuk menggambarkan efisiensi pergerakan tubuh seseorang yang digunakan untuk memindahkan tubuh orang lain atau benda. Body mekanik itu sendiri meliputi 3 elemen dasar, yaitu body arrangement atau postur tubuh. Postur tubuh adalah susunan geometrik bagian-bagian tubuh yang dalam hubungannya dengan bagian tubuh yang lain. Yang kedua, balance atau keseimbangan. Keseimbangan tergantung pada interaksi antara pusat gravity, line gravity, dan base of support. Yang ketiga, ada coordinate body movement atau gerakan tubuh yang terkoordinir, di mana body mekanik berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dan sistem saraf. Materi yang kedua yaitu macam-macam body mekanik klien. Yang pertama ada sikap Fowler. Posisi Fowler merupakan posisi setengah duduk dengan sudut sandaran antara 90 derajat. Bagian kepala tempat tidur dinaikkan. Gambar ini adalah contoh dari sikap Fowler tersebut. Sikap Fowler memiliki beberapa variasi, yaitu sikap Fowler ringan, sikap Fowler sedang, dan juga sikap Fowler tinggi. Sikap Fowler ini biasanya dilakukan pada pasien dengan kesulitan bernapas. Posisi Fowler tinggi dapat membantu mengurangi beban pada paru-paru dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang kedua, pada pasien dengan edema atau pembengkakan. Posisi Fowler tinggi dapat membantu mengurangi retensi cairan dan mengurangi pembengkakan pada bagian tubuh yang terkena, seperti kaki dan tungkai. Yang ketiga, pada pasien gangguan pencernaan. Sikap Fowler sedang atau tinggi dapat membantu mencegah atau mengurangi reflux asam lambung. Sikap Fowler tidak selalu cocok untuk semua pasien dan harus disesuaikan dengan kondisi medis dan respon pasien. Penting untuk mengikuti petunjuk dan rekomendasi medis yang tepat serta berkonsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten sebelum menggunakan sikap Fowler ini. Tujuan dari sikap Fowler ini adalah mempertahankan dan meningkatkan rasa nyaman pada pasien, meningkatkan mengembangnya dada dan keluar masuknya oksigen ke paru, memberikan pilihan posisi tidur selain dari posisi terlentang. Yang kedua, ada posisi SIM. Posisi SIM atau posisi semi-prone adalah ketika pasien mengambil posisi setengah jalan antara posisi lateral dan posisi tengkurap. Pada gambar ini, kita dapat melihat contoh dari posisi SIM tersebut. Posisi SIM biasanya digunakan pada saat pemeriksaan rektal. Tujuan dari posisi ini yaitu meningkatkan drainase dari mulut dan mencegah aspirasi, mengurangi tekanan pada tulang sikrum dan otot pinggang, memasuki obat supositoria, dan juga mencegah dekubitus. Yang ketiga, ada posisi Trendelenburg. Posisi ini adalah posisi di mana tubuh seseorang diletakkan dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki. Kita dapat melihat ini gambarnya, yaitu contoh dari posisi Trendelenburg. Dalam posisi ini, tubuh diletakkan di atas permukaan datar dengan bantuan meja operasi atau tempat tidur yang bisa diatur. Kaki pasien ditinggikan di atas kepala, dan posisi ini dapat dicapai dengan menurunkan kepala tempat tidur atau mengangkat kaki tempat tidur. Posisi ini sering digunakan dalam prosedur medis seperti pembedahan atau perawatan darurat, terutama pada kasus tekanan darah atau shock. Posisi ini dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya, serta meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, posisi ini juga dapat membantu mengurangi tekanan darah saat operasi atau prosedur medis lainnya. Tujuan dari posisi ini yaitu mengubah distribusi aliran darah dalam tubuh. Yang keempat, ada posisi dorsal recumbent. Posisi ini adalah saat pasien berbaring terlentang menghadap ke atas dengan lengan dan kaki agak terbuka. Posisi ini merupakan posisi dasar yang sering digunakan dalam pemeriksaan rutin
namun tergantung pada jenis pemeriksaan atau prosedur yang dilakukan. Posisi ini mungkin dapat diubah atau disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dokter yang merawat. Tujuan dari posisi ini yaitu memberikan akses yang mudah dan nyaman bagi dokter atau tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan medis yang diperlukan. Dalam posisi ini, pasien dapat dengan mudah diperiksa pada bagian-bagian tubuh seperti perut, genitalia, atau area panggul yang mungkin sulit diakses dalam posisi lain. Selain itu, posisi ini memberikan stabilitas pada pasien dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan medis dengan aman dan efektif. Contoh dari posisi ini kita dapat melihat ini gambarnya. Ini adalah contoh dari posisi dorsal recumbent. Oke, lanjut. Yang kelima ada posisi litotomi. Pada posisi ini pasien berbaring terlentang dengan kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Contoh dari posisi ini kita dapat melihat gambar yang tertera di sini. Penting untuk dicatat bahwa posisi litotomi selalu digunakan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan kenyamanan, privasi, dan rasa hormat pada pasien. Tim medis harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan mendapatkan persetujuan pasien sebelum menggunakan posisi litotomi. Tujuan dari posisi ini yaitu memudahkan pemeriksaan daerah rongga panggul, misalnya vagina, pemeriksaan rektum, dan juga memudahkan pelaksanaan proses persalinan, proses operasi ambeien, dan juga pemasangan alat IUD. Dan yang terakhir adalah posisi genupektoral. Pada posisi ini, pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Posisi ini digunakan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Kita dapat melihat ini contoh dari posisi genupektoral. Posisi ini juga biasa digunakan pada bidang bedah, terapi fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Pada beberapa prosedur bedah, seperti operasi pada daerah punggung bawah atau perineum, posisi ini dapat memberikan akses yang lebih baik dan memudahkan tindakan medis. Misalnya, posisi ini sering digunakan dalam kolonoskopi untuk memeriksa usus besar atau dalam pemeriksaan rektum dan anus. Selain itu, posisi ini juga digunakan dalam terapi fisik untuk mengurangi rasa sakit atau ketidaknyamanan pada bagian bawah punggung atau panggul. Posisi ini dapat membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang, sendi, atau saraf tertentu. Penting dicatat juga bahwa posisi ini harus selalu disesuaikan dengan kondisi medis dan kebutuhan individu pasien. Penggunaan posisi ini harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang terlatih dan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan ketidaknyamanan pasien. Tujuan dari posisi ini yaitu tujuan penggunaan posisi ini dalam prosedur medis adalah untuk memberikan akses yang lebih baik ke area yang membutuhkan intervensi, meredakan ketegangan otot, mengurangi tekanan pada tulang belakang atau sendi tertentu, dan memfasilitasi visualisasi yang optimal dari daerah yang sedang diperiksa. Tujuan lainnya yaitu memudahkan pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan juga vagina. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Eti Febriana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Febriana dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu Ramiwati. Baik, saya mendapatkan dua tema, yaitu yang pertama, macam-macam memindahkan pasien. Di sini ada beberapa cara atau teknik untuk memindahkan pasien. Yang pertama, saya jelaskan, memindahkan pasien dari kereta dorong atau berangkat tempat tidur. Definisi dari cara memindahkan pasien yang ini adalah, memindahkan pasien adalah tindakan memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari kursi roda ke tempat tidur, dari kursi roda ke kursi, atau dari tempat tidur ke kursi. Next, selanjutnya. Ini adalah contoh gambar dari cara teknik memindahkan pasien dari kereta dorong tersebut. Ya, ini contohnya. Adapun tujuannya adalah yang pertama,
Tujuan utama dari teknik ini adalah memastikan kenyamanan dan keselamatan pasien selama proses pemindahan tersebut, serta mengurangi risiko cedera pada perawat atau tenaga medis yang terlibat dalam prosedur ini. Ada beberapa prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, siapkan peralatan dan persiapan pasien. Maksudnya adalah pastikan bahwa berangkat bersih dan siap digunakan atau kereta dorong tersebut bersih dan siap digunakan. Yang kedua, persiapan pasien untuk dipindahkan, yaitu lakukan penilaian pasien terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan pasien untuk bergerak dan apakah memerlukan bantuan. Selanjutnya, koordinasi tim. Maksudnya adalah pastikan bahwa ada cukup tenaga medis yang membantu atau yang terlibat dalam proses ini. Selanjutnya, posisikan berangkat, yaitu tempatkan berangkat di sisi tempat tidur atau di samping tempat tidur, sehingga pasien dapat memudahkan dipindahkan. Kunci roda berangkat agar tidak bergerak selama proses pemindahan. Selanjutnya, pindahkan pasien. Maksudnya yang ini adalah posisikan pasien di sisi berangkat yang tidak terkunci roda. Lakukan gerakan yang halus dan terkontrol, memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat. Pastikan posisi kepala dan tubuh pasien sesuai dengan posisi berangkat. Selanjutnya, yang ini, pindahkan pasien ke tempat tidur. Maksudnya adalah lakukan gerakan yang sama untuk memindahkan pasien ke berangkat ke tempat tidur. Pastikan posisi kepala dan tubuh pasien selaras dengan tempat tidur. Jangan lupa untuk melepas semua alat bantu mobilitas setelah posisi pasien berada di tempat tidur. Dan terakhir adalah evaluasi pasien. Maksudnya yang ini adalah lakukan evaluasi pasien setelah pemeriksaan atau proses pemindahan selesai. Pastikan bahwa pasien nyaman dan tidak mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan setelah dipindahkan. Next. Selanjutnya yaitu memindahkan pasien ke kursi roda atau rollster ke tempat tidur. Maksudnya yang ini adalah salah satu tindakan penting dalam perawatan pasien yang membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan pasien dipindahkan dengan aman dan nyaman dari kursi roda ke tempat tidur tanpa menimbulkan cedera pada pasien atau tenaga medis yang melakukan tindakan. Adapun prosedur pelaksanaannya, yang pertama adalah persiapan. Sama dengan cara pemindahan yang pertama, itu kita harus pertama menyiapkan semua tenaga medis harus mempersiapkan segala yang harus diperlukan, seperti memastikan kursi roda dan tempat tidur dalam kondisi yang baik dan bersih. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi tenaga medis dengan pasien dan menjelaskan tindakan hal yang akan dilakukan, bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan memberikan rasa nyaman pada pasien. Maksudnya yang ini adalah memberitahu pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, posisi kursi roda. Maksudnya yang ini adalah tenaga medis harus memposisikan kursi roda di dekat tempat tidur dan mengunci rem pada kursi roda untuk memastikan kestabilan saat pasien dipindahkan. Selanjutnya, posisi pasien. Posisi pasien ini yang dimaksud adalah pasien itu berada dalam posisi yang tepat dan nyaman, yaitu dengan posisi duduk dan tegak dan kaki di tanah. Selanjutnya, posisi tenaga medis. Yang dimaksud yang ini adalah posisi tenaga medis ini adalah tenaga medis harus berada di sisi pasien yang memungkinkan untuk memindahkan pasien dengan mudah dan aman serta menghindari cedera pada diri sendiri. Selanjutnya, pindahkan pasien. Maksudnya yang ini adalah tenaga medis harus mengangkat pasien dengan benar, yaitu dengan memegang bagian tubuh yang kuat, mendukung bagian tubuh yang lemah seperti punggung, bahu, dan lutut. Selain itu, tenaga medis juga harus menggunakan alat bantu seperti lift pasien atau sabuk pengaman untuk memindahkan proses pemindahan pasien. Selanjutnya adalah posisi pasien di tempat tidur. Maksudnya yang ini adalah setelah pasien dipindahkan, tenaga medis harus membantu pasien juga untuk berada dalam posisi yang nyaman di tempat tidur untuk memastikan semua alat bantu sudah dilepas. Dan yang terakhir adalah observasi. Observasi ini adalah setelah proses pemindahan selesai, tenaga medis harus mengamati kondisi pasien dan memastikan tidak ada keluhan atau tanda-tanda cedera yang timbul. Selanjutnya, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kereta dorong. Yang ini maksudnya adalah memindahkan pasien dari tempat tidur ke kereta dorong merupakan salah satu tindakan dalam perawatan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tujuan dari memindahkan pasien ini di tempat tidur ke kereta dorong adalah untuk memindahkan pasien dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman dan nyaman, serta memperkecil risiko terjadinya cedera pada pasien maupun tenaga kesehatan yang melakukan pemindahan. Adapun prosedur pelaksanaannya, yang pertama adalah persiapan. Sama dengan langkah-langkah yang pertama tadi, yaitu persiapan. Kita juga pastikan pasien itu siap untuk dipindahkan. Misalnya, dengan mengeluarkan infus atau selang oksigen yang terpasang pada pasien.
Selanjutnya, pastikan kereta dorong dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selanjutnya, beritahu pasien tentang proses pemindahan yang akan dilakukan. Kita juga harus komunikasi dulu dengan pasien, apakah pasien siap untuk dipindahkan atau tidak. Selanjutnya yang ini adalah posisi pasien. Posisi pasien ini juga ada beberapa, yaitu pastikan posisi pasien dalam posisi terlentang dan stabil. Kedua, yaitu letakkan kereta dorong di samping tempat tidur dan kunci kereta dorong tersebut. Selanjutnya yaitu pemindahan. Pemindahan ini juga yaitu yang pertama, mintalah pasien untuk memegang tangan tenaga kesehatan tersebut yang akan melakukan pemindahan. Yang kedua, angkat pasien dengan hati-hati ke atas duduk dengan bantuan tenaga kesehatan lain jika diperlukan. Yang ketiga, geser pasien ke kereta dorong dengan hati-hati dan perlahan. Yang terakhir, pastikan pasien dalam posisi nyaman, aman di kereta dorong tersebut dan pastikan roda kereta dorong dalam posisi terkunci. Selesai ini maksudnya adalah beritahu pasien dulu bahwa proses pemindahannya telah selesai dan pastikan pasien juga berada dalam posisi nyaman dan aman. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Yang ini maksudnya adalah salah satu tindakan dalam perawatan pasien di bidang kesehatan. Tujuannya memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda adalah untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan nyaman bagi pasien. Adapun prosedur pelaksanaannya yang pertama adalah pastikan pasien siap untuk dipindahkan dan beritahu mereka tentang proses yang akan dilakukan. Jangan seolah-olah kita tidak beritahu dulu pasiennya sebelum kita melakukan tindakan. Yang kedua, pastikan bahwa kursi roda dalam kondisi yang aman dan stabil serta terkunci. Yang ketiga, posisikan kursi roda dekat tempat tidur sehingga pasien dapat memindahkan dirinya sendiri atau dengan bantuan tim medis. Selanjutnya, bantu pasien untuk duduk dan meluncurkan mereka ke kursi roda dengan cara aman dan hati-hati. Selanjutnya, pastikan bahwa kursi roda terkunci dan aman sebelum pasien duduk di dalamnya. Maksudnya adalah kunci dulu kursi roda tersebut sebelum pasiennya duduk di atasnya. Dan terakhir, pastikan bahwa pasien merasa nyaman dan memeriksa mereka untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan lagi yang muncul selama proses pemindahan. Ini adalah contoh dari prosedur tersebut atau dari cara untuk memindahkan pasien tersebut. Ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi tentang prosedur praktik pemenuhan kebutuhan body mekanik dan posisi. Di sini ada beberapa prosedur praktik pemenuhan body mekanik dan posisi, yaitu yang pertama, mempraktikkan berbagai jenis atau sikap atau body mekanik. Yang pertama, sikap body mekanik mengacu pada posisi tubuh yang tepat saat melakukan aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas yang melibatkan gerakan berulang atau beban yang berat. Baik, ada beberapa contoh sikap body mekanik yang dapat dipraktikkan antara lain. Yang ini yang pertama adalah posisi duduk yang baik. Maksudnya adalah dengan meletakkan kaki di lantai, punggung tegak lurus, bahu dan leher rileks, dan lengan samping tubuh. Hindari juga duduk dengan kaki bersilang atau dengan bahu yang terangkat. Selanjutnya, posisi berdiri yang baik. Maksudnya yang ini adalah dengan kaki yang selebar bahu, berat badan terdistribusi merata di kedua kaki, punggung tegak lurus, dan bahu rileks. Hindari juga berdiri dengan lutut terkunci dengan bahu yang terangkat. Selanjutnya, teknik angkat yang baik. Teknik angkat yang baik juga melibatkan penggunaan kaki dan paha untuk mengangkat beban, bukan hanya menggunakan punggung dan pinggang. Ketika mengangkat beban, tekuk lutut dan juga punggung tetap tegak lurus. Selanjutnya, posisi tidur yang baik. Maksudnya adalah dengan memilih kasur yang nyaman, pilih bantal yang sesuai untuk posisi tidur, dan juga punggung tetap tegak lurus saat tidur. Dan yang terakhir, posisi penggunaan komputer yang baik. Maksudnya adalah meletakkan monitor di posisi yang tepat agar tidak mengakibatkan tegangan pada leher dan mata, menggunakan keyboard dan mouse yang nyaman, dan menjaga siku pada sudut 90 derajat dan magnetistik. Selanjutnya adalah mempraktikkan berbagai jenis sikap body mekanik yang baik dan nyaman pada ibu hamil. Selama kehamilan, penting bagi ibu hamil juga memperhatikan sikap tubuhnya dan mempraktikkan gerakan atau body mekanik yang baik dan nyaman untuk menghindari cedera dan meredakan ketidaknyamanannya. Ini adalah contoh cara tidur yang baik pada ibu hamil. Ini ada beberapa sikap dan gerakan yang dapat membantu ibu hamil, meliputi yang pertama, sikap berdiri yang baik. Ibu hamil juga harus tahu cara berdiri yang baik. Yang kedua, sikap duduk yang baik. Sikap duduk yang baik juga harus ibu hamil tahu, karena disarankan untuk duduk dengan posisi punggung tegak dan kaki rata di lantai. Jika ada keluhan, gunakan bantal jika diperlukan untuk meredakan ketidaknyamanan di punggung dan pinggang. Selanjutnya, sikap tidur yang baik. Dalam sikap ini, ibu hamil disarankan untuk tidur menghadap ke kiri. Selanjutnya,
Sikap membungkuk yang baik. Sikap membungkuk yang baik juga dihindari membungkuk dari pinggang, lebih baik menekuk lutut dan menjaga punggung tetap lurus saat membungkuk. Selanjutnya, gerakan olahraga yang aman. Ada beberapa gerakan olahraga yang aman pada ibu hamil. Namun pastikan untuk berkomunikasi dulu atau berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan rutinitas olahraga tersebut. Selanjutnya, sikap mengangkat yang baik. Sikap yang mengangkat yang baik pada benda yang terlalu berat dan jika perlu, tekuk lutut dan gunakan otot kaki untuk mengangkat. Selanjutnya, sikap duduk di mobil yang baik. Sikap duduk di mobil yang baik juga pastikan kursi mobil nyaman dan punggung dan tegak. Gunakan bantal untuk merendahkan ketidaknyamanannya. Dan yang terakhir, sikap menggunakan sepatu yang baik. Gunakan sepatu yang nyaman dan dapat menyangga kaki dengan baik. Hindari sepatu hak tertinggi. Dalam praktiknya juga, ibu hamil dapat mengkombinasikan beberapa sikap dan gerakan yang baik untuk mendapatkan kenyamanan dan kesejahteraan selama hamil. Namun, jika mengalami ketidaknyamanan yang berlebihan atau masalah kesehatan lainnya, segera konsultasikan dengan dokter. Baik, selanjutnya, mempraktikkan prosedur pemindahan pasien. Ini yang terakhir. Memindahkan pasien adalah tindakan yang harus dilakukan dengan hati-hati, dan terutama jika pasien tidak dapat bergerak dan membutuhkan perawatan khusus. Ini adalah contoh gambar dari prosedur pemindahan pasien. Selanjutnya, berikut adalah prosedur umum untuk memindahkan pasien. Yang pertama, persiapkan segala yang diperlukan sebelum memindahkan pasien. Berbicara dengan pasien dengan tenang dan ramah. Bantu pasien untuk duduk tegak jika memungkinkan. Jangan mencoba untuk mengangkat pasien sendiri. Pastikan posisi Anda dan rekan kerja Anda aman dan stabil sebelum mengangkat pasien. Posisikan diri Anda dengan benar dan gunakan teknik angkat yang benar. Periksa posisi pasien setelah dipindahkan dan pastikan dia nyaman dan aman. Catat informasi penting tentang prosedur pemindahan pasien. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk meminta bantuan tambahan atau konsultasi dari tenaga medis lainnya jika membutuhkan. Baik, ini adalah contoh dari pemindahan pasien. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.